Kabar kalian? Itu mulai pembelajarannya, cek kanan kiri depan belakang. Apakah teman-teman ada yang belum masuk? Sudah. Oke, terus dicek samping kanan kiri apakah ada sama. Kalau ada, ibu minta tolong langsung dibuang di luar ya. Apakah ada? Oke, untuk pembelajaran sebelumnya apakah kalian ingat kita membahas tentang apa? Oke, benar. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Ada yang tahu nggak sistem ekspresi itu apa? Apa? Sistem pembuangan. Benar banget. Sistem ekspresi itu adalah sistem pembuangan di dalam tubuh kita, entah itu dari metabolik atau metabolisme dari tubuh kita itu sendiri. Oke, tujuan dari pembelajaran dari hari ini ada kita apa sih itu organ-organ di dalam sistem ekspresi, yang kedua bagaimana fungsi organ itu bekerja, dan bagaimana upaya untuk menjaga sistem ekspresi dalam tubuh kita agar tetap sehat. Nah, oke, ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa saja organ di dalam sistem ekspresi? Ginjal, hati, ginjal, paru-paru, kulit. Pintar banget. Terus fungsinya dalam setiap organnya tuh bagaimana? Ginjal gimana? Menyaring darah. Terus Hati menghasilkan empedu. oke, hati menghasilkan empedu. Terus paru-paru? Tempat pertukaran udara. Oke, tempat pertukaran darah. Terus kulit? Mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat. Terus ini Mas ini sedang ngapain? Kalau kita olahraga atau lari, kenapa tubuh kita itu mengeluarkan keringat? Ada yang tahu? Untuk mendinginkan suhu tubuh. Oh, pintar banget. Jadi ketika kita berlari ataupun berolahraga, apalagi di cuaca yang terik panas, apalagi kalau kita menggunakan mantel gitu ya, itu kan pasti tubuh kita mengeluarkan banyak sekali keringat kan. Nah, kenapa tubuh mengeluarkan banyak keringat? Itu karena untuk benar tadi apa yang diomongin sama Mas Vicky kan, untuk mengatur suhu tubuh. Jadi di dalam kulit kita ini kan ada kelenjar keringat yang keluar, itu mengandung air, garam, dan juga urea untuk mengatur suhu dalam tubuh kita agar tubuh kita tuh tidak terasa panas. Oke, seperti ibu yang tadi sudah bilang, sistem ekskresi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah, baik itu sistem metabolik atau zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan berbahaya jika terakumulasi. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Satu kelompok terdiri dari harusnya 4 orang karena ini jumlahnya ada kurang ya, jadi 3 orang apa-apa. Ada apa yang tadi ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Apakah ada yang kesulitan?
sudah selesai mengerjakan? Sebenarnya tinggal di Kan ada fungsi sama gambar. Pasti nomor 1 udah pada tahu kan jawabannya. Ibu tunjuk atau mau maju sendiri? 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama itu, amati organ-organ sistem ekresi di bawah ini, kemudian tarik garis pada organ sistem ekresi di bawah beserta fungsinya. Yang ini ginjal itu menyaring darah. Terus hati itu berfungsi menghasilkan empedu. Terus paru-paru itu tempat pertukaran O2 dan CO2. Yang terakhir itu kulit, mengeluarkan keringat. Apakah ada yang beda dari teman kelompok 1? Sama. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, kelompok 3 boleh maju. Diperhatikan ya teman-teman, ada yang ngomong sendiri dijewer. Kita akan menjawab pertanyaan 2. Diskusikan baik kelompok kalian mengenai organisasi yang berperan pada sistem ekspresi dan bagaimana cara kalian menjaga sistem ekspresi agar tetap sehat. Organ pada sistem ekspresi yaitu ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Cara menjaga kesehatannya, yang pertama minum air putih yang cukup, yang kedua kurangi kadar garam dalam makanan, yang ketiga kurangi kadar gula dalam makanan, yang keempat makan makanan yang sehat dan seimbang. Ya, apakah ada yang beda? Sama. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, untuk upaya kesehatan apakah ada yang sudah mengerjakan? Kelompok 4 maju. Oke, diperhatikan ya. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan, berikut peta konsep untuk upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Atau ada yang beda? Pasti beda ya. Penting upayanya sama ya. Ada lagi dibacakan. Upayanya yang pertama yaitu kalau ginjal itu minum air putih yang cukup. Kemudian kalau kulit itu mengurangi kadar garam dalam makanan. Kemudian
seperti itu, juga minum air putih yang cukup dan mengurangi kadar gula dalam darah. Dan paru-paru itu menghindari asap rokok atau asap kendaraan. Ada yang beda? Sama ya? Pasti ya? Sama. Ya, berikan tepuk tangan. Ibu akan mengulas sedikit. Jadi tadi kan organ dalam ekskresi ada ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Fungsi dari ginjal itu sendiri yang pertama ini mengeluarkan darah, kedua ada pembentukan urin, terus ada membuang zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh, kemudian ada hati memproduksi empedu, terus ada mengubah amonia menjadi urea, terus ada kulit mengeluarkan keringat. Tadi yang ibu jelaskan ini kan ada olahraga itu kenapa itu untuk mengatur suhu tubuh, kemudian ada paru-paru untuk pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan juga pembentukan oksigen. Nah ini fungsinya. Kemudian bagaimana sih cara menjaga sistem ekskresi seperti yang udah dijelaskan sama kelompok 4 tadi? Ini kan ada minum air putih. Kenapa kita minum air putih? Karena ketika kita minum air putih secara tidak langsung kita membantu ginjal kita untuk mengurangi. Jadi itu kan kita kan minum air putih. Nah nanti air zat yang tidak diperlukan lagi nanti kita akan keluar membentuk urin. Terus ada kurangi mengkonsumsi garam. Nah di sini siapa yang suka micin? Itu menghambat proses dari ginjal karena memicu serangan hipertensi atau darah tinggi, dan jaga gula dalam makanan, terus juga makan makanan yang sehat. Oke, untuk pembelajaran kali ini apakah ada yang kurang atau ingin ditanyakan? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan membahas tentang siklus menstruasi. Untuk pembelajaran kali ini apakah ada evaluasi untuk teman kelompok samping kalian dan juga untuk Ibu? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Mas Nopal bisa menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Apabila ada salah Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.